Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat datang di Madrasah Tercinta Mimnu Pucang Sidoarjo. Pagi ini kita sama-sama belajar tentang adab. Mengapa kita harus beradab? Agar mendapat nilai di hadapan Allah dan juga manusia. Bagaimana cara mendapat nilai di hadapan Allah? Yaitu melalui sholat yang bermutu, sholat yang kita tegakkan, sholat yang disertai dengan adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa lewat sholat kita mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sholat adalah ibadah penantian kita ketika di padang mahsyar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di padang mahsyar Allah akan menunjukkan kepada seluruh umat manusia sinar matahari memancar tepat di atas ubun-ubun kepala manusia. Sinar ultraviolet yang mengandung inframerah yang bisa merusak seluruh anggota tubuh manusia. Rasa dingin berkeringat menenggelamkan hamba karena tidak menegakkan sholat. Sebaliknya, itu semua tidak akan terjadi kepada hamba yang benar-benar menegakkan sholat. Mengapa lewat sholat kita mendapat nilai di hadapan Allah? Karena sholat adalah pemberat amalan ibadah kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholah, fa in salahat salaha sairu amali, wa in fasadat fasada sairu amali. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah yaitu sholat. Barang siapa sholatnya bagus, maka seluruh amal perbuatannya bagus. Barang siapa sholatnya buruk, maka seluruh amal ibadahnya juga buruk. Yang kedua, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat dengan baik, maka sama halnya dia menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sama halnya dia merobohkan agama. Mengapa lewat sholat kita mendapat nilai di hadapan Allah? Karena sholat adalah ibadah yang mengantarkan kita saat menunggu proses mendapat peradilan. Karena sesuai janji Allah bahwasannya manusia dan jin diciptakan hanyalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena salat adalah sebagai bentuk representasi amalan kita di dunia, di mana jika amalan kita baik, maka kita akan menerima dengan tangan kanan. Jika amalan kita buruk, maka kita akan menerima dengan tangan kiri. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan janji Allah, apabila sholat kita bagus atau baik, maka seluruh amal ibadah kita juga baik. Maka oleh karena itu, anak-anakku, tegakkanlah sholat dengan adab yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan dari sahabat Rasulullah ketika sholat atau ketika menjadi imam, surat yang selalu dibaca hanyalah surat Al-Ikhlas. Kemudian hal ini dilaporkan kepada Rasulullah dan Rasulullah
mendapat salam dari Allah atau Allah menitipkan salam, titip salamku kepada hamba tersebut yang selalu membaca surat Al-Ikhlas ketika sholat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut bahwasanya Allah akan memperhatikan hambanya yang menegakkan sholat, yaitu yang mensinergikan 3 komponen dalam diri manusia, akal, hati, dan lisan, selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara menegakkan sholat dengan baik? Anak-anakku, Allah telah berfirman dalam surat Al-Ma'un, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang-orang yang mendudaskan agama? Yaitu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Di antaranya orang-orang yang lalai dalam sholat. Siapa itu orang-orang yang lalai dalam sholat? Yaitu orang-orang yang tidak mensegerakan sholat ketika mendengar panggilan azan. Orang-orang yang tidak bisa menegakkan sholat dengan baik, yaitu tadi mensinergikan seluruh komponen yang ada dalam diri kita, otak, lisan, dan pikiran, menghadirkan Allah ketika kita menghadap Allah. Karena sholat adalah komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan dari awal sampai akhir ketika sholat selalu hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, mari kita belajar pada surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Manusia adalah hamba Allah yang lemah, yang memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, selalu berlindunglah kepada Allah melalui sholat yang benar yang kita tegakkan dengan menghadirkan Allah, mensinergikan 3 komponen dalam diri manusia, otak, lisan, dan hati. Malikin nas. Allah adalah raja manusia, raja di raja. Untuk itu, dalam sholat kita harus menata adab kita, karena sholat adalah komunikasi kita kepada Sang Maharaja. Ayat 3, Ilahin nas, Tuhan manusia. Manusia adalah hamba Allah yang lemah, maka tidak sepantasnya manusia itu sombong. Kembali ke pertanyaan sebelumnya, mengapa kita harus beradab? Jawaban yang kedua, supaya kita mendapat nilai di hadapan manusia. Secara otomatis, jika kita mendapat nilai di hadapan Allah, maka di hadapan manusia kita pun juga akan mendapatkan nilai. Ibarat sebuah sepeda, roda depan adalah sholat kita, roda belakang adalah amal ibadah kita. Roda depan jika baik jalannya, maka roda belakang juga akan mengikuti. Akhir dari perjuangan hidup kita adalah untuk mendapatkan catatan amal baik di hadapan Allah, yaitu melalui sholat yang telah kita tegakkan. Yang paling penting anak-anakku, setiap amal ibadah yang kita lakukan harus didasari dengan ilmu. Maka supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita harus belajar yang giat dan terus berdoa kepada Sang Maharaja. Demikian anak-anakku materi adab hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay kids, in this video,
we will study about adab for the first grade. Let's to study. Definition of adab. Pengertian adab. Adab adalah satu istilah bahasa Arab yang berarti akhlak mulia, adat kebiasaan, etika, dan tingkah laku. Adab is an Arabic term that means glorious morals, habit, ethics, and behavior. Mengapa kita harus memiliki adab? Why should we have adab? In the hadith, Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allamul adaba qabla an tata'allamul ilmu. Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Study adab before learning a knowledge. In the hadith, Bismillahirrahmanirrahim. Bil adabi tafahum ilmu. Dengan mempelajari adab, maka engkau mudah mencari ilmu. By learning adab, you can easily to search the knowledge. In the hadith, Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allamunal adaba salasina ama wa ta'allamunal ilma isrin. Kami mempelajari tentang adab selama 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. We studied about adab for 30 years. While we studied knowledge for 20 years. Doa agar memiliki adab. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil ahlaki wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal dan hawa nafsu yang mungkar. Hadis riwayat Tirmizi. Allah, I protect to you from morality, charity, and carnality that is uprooted.
Adab for our parents. Mengapa kita harus beradab kepada orang tua? Why must we have adab to parents? Karena berbuat baik dan berbakti kepada orang tua adalah salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because do good deeds and dutiful to parents is one form of our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Luqman, bersyukurlah kalian kepadaku Allah, lalu kepada orang tuamu. As stated in the surah Luqman, be thankful you to me, Allah, then to your parents. In the hadith, Bismillahirrahmanirrahim. Ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah bergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Hakim At-Tabrani. The pleasure of Allah depends on the pleasure of parents, and the anger of Allah depends on the anger of parents. In the hadith, berbaktilah kepada orang tuamu. Niscaya anak-anakmu kelak akan berbakti kepadamu. Devote to your parents. Surely your children will be devoted to you. Adab for the teachers. Mengapa kita harus beradab kepada guru? Why must we have adab to the teacher? Tawadu'u liman ta'allamuna minhu. Tawaduklah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Tawadu, you are those who teach you. Karena guru mengajarkan ilmu pengetahuan,
dan mentransfer ilmu kepada kita. Because teacher is teach us knowledge and transfer the knowledge for us. Dengan beradab, kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. With adab, we can get useful knowledge. Supaya hidupnya berkah, in order his life blessings. Karena guru adalah orang tua kedua kita di sekolah, sudah menjadi kewajiban untuk menghormatinya. Because teacher is the second parents for us in school, so it is an obligation to respect him. Adab siswa kepada guru. 1. Memberi salam. 1. Give salam. 2. Memperhatikan guru yang mengajar. 2. Pay attention to the teacher who teaches. 3. Berbicara sopan. 3. Speak polite. 4. Mencium tangan guru. 4. Shake hand with teacher. 5. Menyapa ketika bertemu di jalan. 5. Say greeting when you meet on the road. 6. Izin ketika hendak meninggalkan kelas atau tidak hadir di sekolah. 6. Permit when leave the class or not come in the school. Adab in the madrasah. Mengapa kita harus beradab di madrasah? Why must we have adab in the madrasah? Madrasah berasal dari bahasa Arab darosa yang artinya belajar. Madrasah come from Arab language darosa, which meaning study. Karena madrasah adalah tempat mencari ilmu. Because madrasah is the place to find the knowledge.
Utamakanlah adab dalam mencari ilmu. Priority of adab in seeking knowledge. Dalam suatu komunitas, kita ini bersaudara, maka kita harus saling menjaga. In a community, we are relation, so we must take care of each other. Adab for eat and drink. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. La yashrabanna ahadum minkum qa'iman faman nasya falyastaqi. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Apabila dia lupa, maka hendaklah dia muntahkan. Hadis riwayat Muslim. Adab makan dan minum. 1. Membaca basmalah. Read basmalah. 2. Makan dan minum dengan duduk. Eat and drink by sitting. 3. Menggunakan tangan kanan. Use right hand. 4. Tidak berbicara saat makan. Don't speak when eating. 5. Pelan-pelan ketika makan. Slowly when eating. 6. Makan secukupnya. Eat enough. 7. Adab for speak. Adab berbicara. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Muttafaqun alaih. Al-Bukhari nomor 6018, Muslim nomor 47. Satu, berbicara yang santun kepada siapapun. Speak politely to anyone. 2.
Hanya membicarakan hal yang penting dan baik. Only talk about important and good things. 3. Menghindari pembicaraan yang batil. Avoiding false speech. Empat, tidak berteriak pada saat berbicara. No shouting while talking. 5. Merendahkan suara ketika bicara kepada orang yang lebih tua. Lowering voice when talking to old people. Adab in the bathroom. Adab ke kamar mandi. 1. Menggunakan sandal sebelum masuk kamar mandi. Use slipper before entering the bathroom. 2. Membaca doa masuk kamar mandi. Read the prayer entering the bathroom. Doa masuk kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tiga, masuk dengan mendahulukan kaki kiri. Enter by putting your left foot first. Empat, melepas celana. Take off the pants. 5. Pipis atau pup dengan jongkok. Pee or poop with squat. 6. Mensucikan alat kelamin. Clean the genitals. 7. Menyiram sampai tidak ada bau minimal 7 kali. Water until there is no odor minimum 7 times. 8. Menggunakan celana. Using the pants. 8. Menggunakan celana. Using the pants. 9.
9. Keluar dengan mendahulukan kaki kanan. Come out with the right foot first. Sepuluh. Doa keluar dari kamar mandi. Prayer come out of the bathroom. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Adab when take ablution. Adab berwudu. 1. Melipat celana sampai di bawah lutut untuk laki-laki dan lengan baju sampai di atas siku. Fold pants to below the knee for male and sleeve up to the elbow. 2. Antri dengan tertib. Quit in an orderly manner. 3. Lepas kopiah untuk laki-laki, lepas kerudung untuk perempuan. Remove kopiah for male, remove hood for female. 4. Membaca basmalah. Read basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lima. Membaca niat wudhu. Read intention of take ablution. 6. Membuka air kran. Open tap water. Tujuh. Membasuh wajah 3 kali bersamaan niat di dalam hati. Washing the face 3 times with the intention in the heart. Membasuh tangan sampai di atas siku 3 kali. Wash hands up to elbows 3 times.
9. Mengusap kepala 3 kali, wiping the head 3 times. 10. Membasuh telinga 3 kali, wash the ears 3 times. Sebelas, membasuh kaki sampai di atas mata kaki, wash the leg up to the ankle. 12. Doa setelah wudhu, prayers after ablution. Adab in the canteen. Adab di kantin. 1. Antri dengan tertib, quit in an orderly manner. 2. Tidak teriak-teriak, no screaming. 3. Menggunakan bahasa yang santun pada saat membeli. Use polite language when buying. 4. Makan dengan duduk. Eat by sitting. Lima, membuang sampah pada tempatnya. Throw the rubbish in the rubbish bin. 6. Mengembalikan piring atau gelas ke penjual. Return plate or glass to the seller. Adab in the mosque. Adab di masjid. 1. Sebelum masuk masjid, merapikan sandal pada posisi siap untuk dipakai. Before entering the mosque, tidy up the sandal in a position ready to wear. Dua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Enter by putting your right foot first. Tiga, menempati shaf sesuai dengan aturan yang ditentukan dan meninggalkan semua keperluan selain salat, tidak bicara dan bergurau. Occupying shaf in accordance with the prescribed rules and leaving all the needs other than prayer,
not talking and joking. Empat, membaca zikir atau sholawat. Read zikir or read sholawat. 5. Mendengarkan azan dan menjawabnya. Listening to the call to prayer and answering it. Enam, membaca doa setelah azan. Read prayer after the call to prayer. 7. Melaksanakan salat qobliyah dengan berjamaah. Perform qobliyah prayers in congregation. Delapan, mendengarkan iqamah. Listening to iqamah. 9. Melaksanakan sholat berjamaah. Performing congregational prayers. Sepuluh, membaca zikir ba'da sholat dan doa. Read the zikir ba'da prayer and pray. 11. Membaca doa. Read pray. 12. Bersalaman dengan tertib. Shake hands in an orderly manner. 'Masjid' menurut Al-Ujhuri berasal dari kata sujud yang artinya menundukkan diri. 'Mosque' according to Al-Ujhuri comes from the word prostration, that means bend yourself. Ad-du'a'u la yuraddu bainal adhani wal iqamah. Doa antara azan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahih Sunan At-Tirmidzi. Penanaman karakter. Hendaklah kalian menjaga adab, sebab jika kalian pemimpin, pasti kalian akan melebihi pemimpin yang lain. Jika kalian penengah, pasti kalian akan dapat mengatasi yang lain. Dan jika kehidupan kalian miskin, pasti kalian akan dapat hidup terhormat dengan adab kalian.